Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah keluarga besar Masjid Al-Ikhlas Makarya Binangun, alhamdulillah dalam kajian SMS ini kita akan coba membahas tentang as-sa'ah atau yang biasa kita kenal dengan nama kiamat. Jadi memang kiamat ini dalam Al-Quran banyak sekali padanan katanya. Al-Waqi'ah, As-Sa'ah, dalam juz 30 itu Al-Ghasyiyah, banyak sekali Pak. Tapi memang kita nggak mau bahas kiamatnya Pak. Karena kalau bahas kiamatnya itu nanti aja ya. Tapi kita bahas ya. Karena ini kan sudah masuk tahun baru. Sekarang sudah 1446 apa 7 Hijriah. Lah kalau peristiwa hijrah atau diutusnya Rasulullah SAW sampai kemudian beliau hijrah dan kemudian sampai tahun ini, berarti kan jarak antara kita dengan Rasulullah SAW jaraknya jauh sekali, jauh sekali. Jadi kalau kita ngelihat timelinenya dari Nabi Ismail ke Rasulullah SAW itu ribuan tahun. Dari Nabi Isa ke Rasulullah SAW itu sekitar 500-an tahun. Lah dari Rasulullah ke kita hampir 15 abad. Kan lama sekali, jauh sekali. Tapi ada yang cukup unik dan ini istimewa. Kenapa? Jarak kita secara waktu dengan Rasulullah SAW hampir 15 abad. Jarak lokasi kehidupan kita dari Makarya Binangun sampai ke Mekah puluhan ribu kilometer. Tetapi yang istimewanya betapa jauh jarak kita dengan Rasulullah dari sisi waktu maupun dari sisi tempat. Ternyata 8 miliar manusia yang hidup saat ini di muka bumi yang Allah pilih untuk memeluk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu cuma 2 miliar manusia.
Artinya 2 miliar manusia yang termasuk pula kita yang ada dalam masjid ini, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, kebetulan atau karunia dari Allah? Jelas jawabannya bukan kebetulan. Kita bisa memeluk iman, kita bisa memeluk Islam, kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW sampai hari ini, itu karena Allah memilih kita untuk memeluk agama Islam yang mulia ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan disia-siakan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah sudah memilih kita dari 8 miliar manusia, ya itu kan berarti suatu keistimewaan tersendiri. Makanya tahun semakin bertambah, ya, umur juga semakin bertambah, usia terus saja berjalan, ya. Hari, siang, malam silih berganti. Nah, memang sebenarnya paling pas itu kita banyak-banyak bermuhasabah, banyak-banyak mengaudit diri, banyak-banyak menghitung diri. Kenapa? Ya, perjalanan kita ini masih panjang. Kalau kita lihat di layar ini, ya, mulai dari kita kan posisi di sini Bapak Ibu, ya. Nah, perjalanan kita ini sampai ke endingnya jannah atau neraka, ini penuh perjalanan yang panjang, lama, berlika-liku. Jangankan sampai ke alam akhirat yang ujung sana, surga neraka. Alam setelah alam dunia ini saja, yaitu di mana? Di mana ini, Pak? Ya. Ini kan kalau nggak salah, kalau saya lihat wajah-wajahnya sepertinya termasuk calon penghuni kubur semua, Bapak Ibu sekalian. Benar ya? Nggak salah, Pak. Termasuk saya. Ya. Cuman nggak tahu kira-kira saya dulu atau jamaah duluan ini. Ya, mungkin saya dulu, Pak. Ya. Saya dulu yang takziah itu para jamaah, ya. Nggak bercanda ya. Insya Allah mudah-mudahan keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ikhlas, ya, umur panjang barokah dengan ketaatan kepada Allah, ya, amin. Kalau umur panjang tapi nggak tambah taat, lebih baik umur pendek aja, Pak, ya. Jadi umur panjang tapi penuh dengan ketaatan kepada Allah. Nah, di kuburan saja nih, ini jangan-jangan bisa lebih lama para jemaah dibandingkan di dunia. Coba kira-kira kita di dunia berapa lama, Pak? Rata-rata berapa lama? Situna wa sab'una sana. Rata-rata 60-70 tahun. Ya. Tapi ini nggak tahu ini. Kalau wajah-wajah yang saya lihat ini masih sweet 17 ya Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Atau dibalik ya. Atau plusnya banyak, Pak. Ya. Lah, umur kita di dunia 60-70 tahun. Ya. Sedangkan di kuburan para jamaah, kira-kira nih, kita hidup di dunia 60-70 tahun, apalagi di zaman sekarang gara-gara penyakit degeneratif, Pak. Umur muda kena penyakit-penyakit berat. Jadi stroke, diabetes, jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Itu anak muda bisa kena, Pak. Remaja bisa kena hari ini. Ya, gara-gara pola makan, pola hidup, pola tidur, kakean pola itu para jamaah, ya kan? Nah, artinya
Kalau mau diukur hidup kita di dunia sama hidup kita di kuburan, perkiraannya para jamaah itu lebih lama di mana? Dunia apa kuburan? Hah? Dunia apa kuburan, Pak? Kuburan. Karena kalau kuburan ini kita berapa lama kira-kira? Misalnya nih ya, hari ini meninggal dunia, hari ini dikubur. Di kuburan tuh berapa lama? Sampai kapan? Sampai kiamat. Kan gitu ya? Sampai kiamat. Lah kiamatnya kapan lah ini? Kalau kiamat masih 100 tahun lagi, berarti di kuburan 100 tahun. Kalau kiamat masih 200 tahun lagi, berarti di kuburan 200 tahun. Kalau kiamat masih 500 tahun lagi, berarti di kuburan 500 tahun. Artinya hidup kita di kuburan itu lebih lama daripada hidup kita di dunia. Jadi orang kalau fokus hidupnya hanya untuk dunia, dia keliru. Kenapa? Perjalanannya masih panjang. Makanya kayaknya perlu sekali ya, kapan-kapan para jamaah kita juga bahas tentang kuburan, Pak. Karena di kuburan itu sebagai ukuran standar. Nah, ya. Ukuran standar. Tak bukakan, Pak, filenya. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca hadis ini sama para jamaah ya. Kalau tadi agak jelimet, ini lebih lurus lah, ya, lebih lurus lah para jamaah ya. Kalau kita membaca hadis ini ya, apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal qabr awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah fase pertama dari fase-fase akhirat. Benar para jamaah ya? Benar ya? Alam kubur ini fase pertama kan ya? Artinya kalau kita sudah masuk alam kubur berarti sudah alam akhirat, tapi yang level pertama. Tapi masih banyak level-level yang lain sampai belakang. Nah, baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Artinya kalau di kuburan sudah lolos, di kuburan berhasil melewati, di kuburan selamat, di kuburan sukses, selanjutnya akan lebih mudah. Tetapi kalau di kuburan saja sudah nggak lolos, di kuburan aja udah nggak sukses, di kuburan aja udah nggak selamat, selanjutnya akan lebih berat. Artinya berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ukuran standar keselamatan kita di alam akhirat itu adalah selamatnya kita di alam kubur. Ya. Tapi banyak orang yang kemudian melupakan tentang alam kubur. Ya. Nah, ini nggak boleh. Kayak Bapak Ibu sekalian, memang pasnya itu kalau pasnya kalau kita lihat timeline-nya ya, atau ini ya, setelah kehidupan, kematian, alam kubur gitu Pak ya. Nah itu baru larinya ke kiamat gitu Pak ya. Tuh timelinenya di situ. Jadi mestinya memang idealnya ini kuburan harus dibahas dulu idealnya Pak ya. Tapi kan kita belum mau bahas kuburan Pak, nanti saja ya. Apalagi ini kan habis ini kan mau sarapan berjamaah gitu, Pak ya. Ini saya khawatirnya jadi sudah nggak niat makan Pak gitu Pak ya, karena udah bahas kubur gitu, Pak ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, karena ini kaitannya dengan tahun baru ya. Tahun baru tahun berapa tadi Bapak Ibu sekalian? 1447
Hijriah. Ya, baik. Sekarang kita coba bukakan dulu ya. Jarak kita dengan Rasul sangat jauh. Ya. Sekarang kita lihat, berarti apakah kiamat semakin dekat atau kiamat semakin jauh? Ya pasti jawabannya dekat apa jauh, Pak? Dekat. Ya. Kalau Belanda masih jauh apa? Udah dekat. Oh, masih jauh. Belanda mah udah terusir jauh, Pak. Ya. Sekarang udah bukan Belanda, apa ya? Ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat surah Al-Anbiya ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muncul Bapak Ibu ya? Di layar muncul ya? Di layar muncul ayatnya. Muncul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia. Apa yang telah dekat? Hisabuhum, hari mengaudit, hari menghitung amalan-amalan mereka ketika mereka berada di dunia. Telah dekat. Tetapi kata Allah, wahum, mereka itu fi ghaflah, kebanyakannya lalai. Mu'ridun, bukan sekadar lalai, bahkan mereka berpaling dari hari kiamat tersebut. Nah, kalau Allah bilang telah dekat, masa kita bilang masih jauh? Enggak, Pak. Ya. Jadi kalau saya bilang kiamat makin dekat, itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Allah saja bilang iqtaraba linnas, ya, telah dekat bagi manusia. Baik, kita coba lihat ayat lain ya. Surah Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Nah, supaya kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu ya? Apa kurang besar? Ibu-ibu kelihatan? Apanya yang dilihat, Bu? Ya. Kelihatan ayatnya ya. Baik, Bu. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka yarawnahu, memandang hari kiamat itu ba'ida, masih jauh. Wa narahu qariba, sedangkan kami, kata Allah, memandang hari kiamat itu qariba. Sahabat karib berarti sahabat apa? Sahabat dekat. Kata Allah, mereka memandang jauh, tapi kami memandang dekat. Berarti hari kiamat jauh apa dekat? Ya, dekat. Ya. Sehingga kalau kita sebut kiamat makin dekat, oh ya jelas, ya, kiamat memang makin dekat. Nah, ada lagi nih, surah Al-Qamar ayat pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wan saqqal qamar. Telah dekat datangnya as-sa'ah, hari kiamat. Wan saqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini asbabun nuzulnya itu kaitannya dengan orang-orang musyrik meragukan kenabian Rasulullah SAW, sehingga orang-orang musyrik minta kepada beliau, kalau kamu beneran nabi itu, bulan kamu belah. Beneran dibelah Bapak Ibu sekalian. Rasulullah membelah bulan, bulan terbelah, tapi musyrik tetap saja nggak mau beriman. Wallahu alam, katanya ada foto bulan dari NASA, itu menunjukkan ada yang terbelah. Nah, sebagian analisa menyebutkan itu adalah belahan dari Rasulullah SAW. Ya, tapi yang jelas tanpa bukti bulan terbelah, kita pasti mengimani karena ini termaktub di dalam Al-Quran. Kan di Al-Quran itu kan kita nggak perlu bukti Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita meyakini Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Tanpa bukti kita harus yakin karena kita orang yang beriman. Tetapi nanti di Al-Quran terbukti semua apa enggak?
terbukti semua, cuma nunggu waktu. Makanya dibutuhkan keimanan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, artinya di ayat ini bulan sudah terbelah, sudah terjadi. Nah, tinggal satunya kiamat. Berarti kan pasti terjadi juga. Kalau bulan saja udah terbelah, apalagi kiamat, pasti akan terjadi. Dan Allah sebutkan di sini, iqtarabatis saah, telah dekat datangnya hari kiamat. Ya. 3 ayat saja sudah menunjukkan kiamat masih jauh atau makin dekat, ibu-ibu. Ya Bu, masih jauh atau makin dekat? Yang dekat siapa Bu? Suaminya ibu-ibu. Lagi sekarang hadis Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan Bapak Ibu sekalian ya? Oh, kan udah saya besarin tuh Pak. Ya. Kalau saya kecilin begini, nanti mau nggak kelihatan. Makanya saya besarin Pak. Kurang besar apa gimana? Cukup Bapak Ibu ya? Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bu'ittu ana wasa'ah kahatain. Nah, jadi jarak diutusnya aku dengan hari kiamat itu dekatnya seperti ini. Nah, beliau sebutkan, beliau tunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah. Diutusnya aku dengan hari kiamat dekatnya itu seperti ini. Nah, kalau kata Ustadz Aldi Hidayat hafidhullah, beliau sebutkan dekatnya itu bisa dari lebarnya atau bisa dari tingginya. Artinya kalau beliau sebutkan aku dengan hari kiamat seperti ini, itu berarti dekat, bukan jauh. Ya, dekat banget tuh sebenarnya. Ya. Ada juga hadis yang mirip, ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dengan orang-orang yang peduli sama anak yatim di surga dekatnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau surganya bersanding dengan Rasulullah SAW, jangan lupakan anak yatim. Ya, santuni anak yatim. Ya, santuni atau nikahi? Santuni Pak. Kalau nikahi anak yatim babnya lain Pak. Ya, jadi anak yatim itu disantuni. Kalau janda disantuni enggak? Santuni apa nikahi? Mulai nih. Babnya beda lagi Pak. Ya kan? Ya. Itu dalilnya lain lagi. As-sa'i alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Mereka yang menanggung para janda itu seperti orang yang berperang di jalan Allah. Nah, tapi ini menanggung santuni. Ya, kalau menikahi janda itu beda lagi Bapak Ibu sekalian. Babnya beda. Ya. Kira-kira kalau menikahi janda pilih yang muda atau yang tua? Ya, nah, itu babnya bab lain Bapak Ibu ya. Kita kembali ke sini aja. Kok sampai lari ke sana? Ya. Hadis Nabi yang lain, Bapak. Ya. Bu'itstu ana wasa'a jami'an. Diutusnya aku dengan penetapan hari kiamat kapan? Ya. Itu bersamaan. Beliau sebutkan ingkadat latas bikuni, hampir-hampir hari kiamat itu mendahuluiku. Enggak, saya ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, antara kita sama Rasulullah itu berapa tahun tadi? Hampir 15 abad ya. Rasulullah kabarkan, aku sama kiamat jauh apa dekat? Dekat. Lah, Rasulullah dengan hari kiamat jaraknya dekat. Kita sama Rasulullah sudah hampir 15 abad. Berarti kiamat masih jauh atau makin dekat? Makin dekat. Ya. Apalagi kalau ya, ini kita sebenarnya merujuk kepada kitab ini, Bapak Ibu ya.
kita merujuk kepada kitab Asyratus Sa'ah. Ya. Kitab tanda-tanda hari kiamat karangan Syekh Abdullah bin Wabil. Ini kitab ini sangat viral begitu ya, dan banyak dikaji Bapak Ibu. Ya. Dan ini kita merujuk dalam kitab ini. Ya. Jadi yang saya tampilkan di Word itu sepenuhnya merujuk kitab ini. Baik, kita lihat lagi. Nah, beliau membagi, Syekh Yusuf Abdullah bin Wabil, ternyata as-sa'ah itu ada 3 macam. As-sa'atus sugro, as-sa'atul wusto, as-sa'atul kubro. Kiamat kecil, kiamat tengah-tengah, kiamat besar. Apa as-sa'atus sugro? Kiamat kecil itu kematian manusia, meninggal dunia. Pertanyaannya Bapak Ibu, meninggal dunia ini sudah terjadi apa belum? Sudah, hampir setiap hari. Ya, jadi memang kiamat kecil, kematian itu sudah terjadi. Yang kedua, as-sa'atul wusto, kiamat sedang. Maksudnya apa? Syekh Yusuf Abdullah bin Wabil ya, itu menjelaskan kiamat sedang itu meninggalnya manusia dan satu generasi. Entah meninggalnya karena wabah atau meninggalnya karena perang atau meninggalnya karena pembantaian. Seperti yang terjadi di mana? Di mana Bapak Ibu? Di Gaza, Palestina. Bapak Ibu sekalian, ya, perlu saya ingatkan, walaupun nanti kita sarapan berjamaah, ya, tapi jangan lupakan saudara kita yang sehari-hari seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun nanti kita menikmati sarapan dari takmir ya berjamaah, ya tolong diingat Bapak Ibu, ya, saudara kita masih seperti ini. Ya. Kalau tiap hari kita kemudian masih bisa tidur dengan nyenyak, nah saudara kita ya tidur di tenda-tenda yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Ya. Dan sekarang tenda-tendanya pun ikut dibom, ya, ikut dihancurkan. Ya kalau udah hujan gimana? Musim dingin itu, ya kan nggak ada yang suka. Ayo kita ngecamp sebulan, kan nggak ada, Pak. Ya ngecamp paling sehari 2 hari kan gitu, Pak. Ya ngecamp sebulan nggak ada, Pak. Ya ini udah hampir 2 tahun, Pak. Ya. Tapi ini unik, urusan walaupun mereka hidup dalam keprihatinan, tapi kalau untuk masalah ibadah jamaah, ya, ini nggak pernah dilupakan Bapak Ibu. Ya. Masjidnya boleh hancur, tapi kalau untuk berjamaah tetap mereka tegakkan. Ya, jadi kita malu nih. Ya. Masa kita masjid berdiri megah, kondisinya nggak jadi puing-puing, ya. Kita nggak rajin ke masjid. Mereka saja tetap tegakkan jamaah, Bapak Ibu. Ya. Apalagi ini cerita gadis Gaza, Bapak Ibu. Ya. Bagi yang mau cari mantu silakan bisa ke sana. Nah. Ya. Ini dia cerita Pak sehari-hari, ya, ngapain. Jadi ini mereka naik motor, bukan motor ya, keledai,
sampai 30 menit kemana? Ya, ternyata mereka menuju ke apa ini? Coba kita lihat. Apa ini? Nah ini masjid darurat Bapak Ibu. Ya. Ngapain di masjid darurat? Ternyata Bapak Ibu sekalian halaqah Quran. Ya Allah. Ya. Jadi murojaah, tahsin Quran, tahfidz Quran, tartil Quran. Ya. Jadi mereka menambah hafalan Quran di situasi seperti itu. Nah kalau ditanya, kenapa sih kamu kok masih tetap belajar Quran? Padahal kondisinya kan boleh lah, udzur segala macam. Mereka mengatakan, saya ingin walaupun nanti rudalnya Israel membunuh kami, dalam kondisi kami hafalan Al-Qurannya sudah bertambah. Masya Allah. Ya. Jadi mereka kondisi gitu aja Qurannya nambah terus. Kalau kita kondisi gini gimana Bapak Ibu? Quran kita alhamdulillah Bapak Ibu ya. Ya, sampai 30 juz. Masya Allah. Ya, atau dirubah sedikit. Juz yang 30, sama-sama 30 ya. Jangan ditawar lagi juz 30 surat-surat pendek itu nanti tambah parah Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya 30 kita. Ya. Nah, ini bagi yang suka apa? Makanan kesukaan, Pak ya. Makanan kesukaan siapa ini, Pak ya? Ya kesukaan semua Pak ya. Jadi kadang-kadang memberikan mereka kebahagiaan di situasi yang serba tidak menentu Bapak Ibu ya, itu cukup dengan supermie aja bisa. Kita lihat Pak, saudara-saudara kita ini ya. Jadi pakai Indomie goreng aja, Masya Allah ya, udah bikin mereka bahagia Bapak Ibu. Makanya saya harap Bapak Ibu sekalian jangan pernah lupakan mereka ya. Jangan pernah anggap mereka itu bukan urusan kita. Oh nggak bisa Bapak Ibu ya, itu sama sekali tidak bisa dan tidak diterima ya, sama sekali tidak diterima. Makanya saya mengajak tolong tetap ingat ya, Gaza Palestina ya, karena kita perlu sekali untuk ikut mendukung mereka. Ya. Nah, ini saya lihatkan kita ini terlalu menganaktirikan. Kan kalau ngelihat dalilnya kan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Ya. Jangan memaksakan diri untuk bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Mana itu? Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, Masjidil Aqsa. Lah orang kesini Pak, ya Allah ya, kesini bisa tiap bulan, bisa tiap tahun Bapak Ibu ya. Lah coba, tapi yang kesini, nah coba, tadi perintahnya 3 masjid apa 2 masjid? 3 masjid ya. Kita lihat saja ini yang terawat ya, yang termaintenance dengan baik ya, karena infaknya lah sama yang dalam kondisi penjajahan. Bapak Ibu sekalian ya, tentu kita harapkan kita harus segera ke sini, segera ya. Dan kesini itu cukup murah, lebih mahal motor NMAX atau PCX, Pak. NMAX PCX itu 45 juta sekarang. Ya. Tanda-tanda waktunya sarapan, Ibu ya. Tapi kesini itu 35 juta bisa. Ya. Bahkan kemarin saya ketemu 3 masjid ini 47 juta total, loh, lebih murah banget, Pak. Ya. Ya, saya harapkan nanti warga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas Makarya Binangun ziarah ke Masjidil Aqsa. Ya.
Hari ini rukuk dan sujud di Al-Ikhlas Makarya Binangun, insya Allah kita berjamaah pula rukuk dan sujud di Masjidil Aqsa. Amin Allahumma amin. Biasanya kan 15 jamaah berangkat gratis 1. Saya gratisnya Bapak Ibu, jangan lupa ya. Nah, kalau para jamaah nggak peduli, kita lihat Pak, kita lihat nih, tuh. Namanya Zionis Nazi Israel, mereka udah punya desain. Mereka udah punya maket. Rencananya Masjidil Aqsa kita itu mau diratakan dengan tanah. Mereka mau bangun kuil Nabi Sulaiman di atasnya. Sehingga tiap hari mereka merobohkan tembok, ya, mengebor ruangan bawah tanah, menggali, membakar apapun itu. Hingga Bapak-Ibu sekalian, terus gimana untuk Palestina kita bisa apa? Jangan doa saja Pak, ya, doa itu belakangan, tapi jiwa, harta, tenaga, lisan, pena, pemikiran, baru terakhir doa. Jangan doa dulu, yang lainnya melupa apa, ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya. Saya sebagai tenaga pengajar, tiap semester selalu ada tema Palestina. Padahal di rancangan kurikulumnya nggak ada. Saya masukkan, Pak. Ya kan terserah saya gurunya, ya kan. Saya masukkan. Mereka tahu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ada baru. Ternyata mendukung Palestina nggak cuma di data tadi, ada yang baru Bapak Ibu. Nih coba. Kalau kita lihat gambar ini apa kira-kira? Apa ini? Boykot. Ya, boykot. Nih. Kenapa? Ini bukan produk haram, bukan. Ini halal, Pak. Ya, ini halal. Ya. Tapi masalahnya, inilah secerca yang bisa kita lakukan. Ya, soalnya ternyata perusahaan-perusahaan itu sedikit banyak mendukung Zionis. Ini kita lihat, Pak. Ya, misalnya ini. Dia cerita, ini tempat tentara Zionis tuh nembakin saudara kita. Ya. Nah, ini kan masih ada sisa-sisa amunisinya lah. Kita lihat, nah tuh, Pak, tuh, kira-kira ini disumbang apakah ini disumbang? Mau yang versi makanan cepat saji juga ada videonya, Pak. Ini yang minuman aja. Ya, makanya sekarang banyak alternatif lah Bapak Ibu, ya, untuk menaikkan itu. Ya, ini terserah. Ini kok sampai ke Palestina segala, Pak? Kiamat tuh Palestina, Pak. Ya. Tapi memang kita nggak nutupi, Pak. Ya, makanya Gen Z itu sampai mereka ketakutan. Mereka bilang gini, kita jangan dukung Palestina. Kenapa? Karena kalau Palestina merdeka, nanti kiamat cepat datang. Gitu, Pak. Kan kita masih muda, kurang ajarnya Gen Z itu, Pak. Ya, keliru itu mereka. Ya nggak semua sih, ya rata-rata tuh. Kita nggak mau dukung Palestina. Kenapa? Nanti kiamat mau datang, ya kan? Dikira kalau Palestina merdeka berarti udah mau kiamat. Ini belum ngaji sama kita nih. Ya. Baru Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah as-sa'atul kubro, kiamat besar. Coba, kiamat dalam kitab ini ada 3. 3 macam kiamat, 2 kiamat sudah terjadi. Berarti kurang 1 kiamat kan? Ini menunjukkan apa? Kiamat masih jauh atau makin dekat? Makin dekat. Ya, makin dekat. Ya. Apalagi ini ucapannya ulama Bapak Ibu ya. Cuman karena yang ngucapin ulama itu jadinya kita rada was-was. Kalau yang ngucapin itu dukun mah nggak peduli, Pak. Dulu Mama Loren pernah bilang tahun sekian itu gelap, Bapak Ibu. Ya, ternyata udah meninggal beliaunya. Makanya gelap. Kalau dukun kita nggak peduli, Bapak Ibu. Ya. Tapi karena yang ngucapin ulama kita jadinya was-was. Nah, ini salah satunya. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Beliau berdasarkan dalil-dalil beliau sebutkan begini. Anna muddata hadil ummah tazidu ala alfi sanah. Ya.
umurnya umat ini, umat Islam itu lebih dari 1000 tahun. Wala tablughu ziyada 'alaiha khamsami'ati sana. 1000 tahun lebih, tapi lebihnya itu nggak sampai 500 tahun. Ya. Ini nambah 10 menit atau selesai? Nambah 10 menit Bapak Ibu ya. Masih bersabar ya. Sarapannya insya Allah masih hangat Bapak Ibu ya. Soalnya saya lihat ada kompor portable segala macam Bapak Ibu ya. Nah, kalau dingin saya selesaikan dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, umur umat ini 1000 tahun lebih. Lebihnya nggak sampai 500 tahun. Ini pun ditambah dengan keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, maupun Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini ulama-ulama top ya, menganalisa umurnya umat Islam. Dari sini tadi kita tahun berapa Bapak Ibu? 1447 sekarang ya. Tapi kenapa perlu saya tambah 13? Karena kan tadi tahun 1 Hijriah itu peristiwa apa? Hijrahnya Nabi kan begitu ya. Berarti kan sebelum beliau hijrah sudah ada umat Islam di Mekah, para kaum muhajirin. Berapa tahun umat Islam ada di Mekah sebelum hijrah? 13 tahun. Berarti 1447 tambah 13, ketemunya 1460. Kalau 1000 tahun lebih umur umat Islam, berarti 1500 lah kita genapkan, bulatkan, dikurangi 1460. Ketemu berapa tahun Bapak Ibu? 40 tahun lagi. Berdasarkan analisa para ulama, apakah kemudian 40 tahun lagi itu akan terjadi kiamat? Ya. Apakah akan terjadi kiamat 40 tahun lagi? Ya, kayaknya 40 tahun lagi wajah-wajah ini masih ada apa enggak Bapak Ibu ya? Enggak tahu kita kan. Makanya ketika Arab Badui, Arab kampung tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasul, utusan Allah, kapan kiamat? Beliau malah katakan begini, jawab begini kepada Arab Badui, wailak, celaka kamu, wa ma'adattalaha, memangnya yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu apa? Ya. Jadi hadis ini, jawaban Rasul ini menunjukkan kepada kita, jangan fokus kepada kapan kiamatnya, tapi fokuslah apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kiamat. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW kabarkan yang artinya, kalau besok kiamat di tanganmu masih ada tanaman, maka harus kamu tanam. Loh, fungsinya apa? Besok kiamat, kita ngapain sekarang nanam? Ini menunjukkan reboisasi itu bagian dalam agama kita. Ya, makanya jangan malah digundulin semena-mena tanpa proses amdal, mengambil kekayaan alam, merusak lingkungan, akhirnya jadi musibah Bapak Ibu. Seperti yang terjadi di sebuah negeri, nama negerinya adalah Anta Beranta sana Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya hadis itu jadi motivasi. Kita itu jangan fokus kepada kiamatnya, tapi amalan soleh harus selalu kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, bukan kapan kiamatnya. Bapak Ibu sekalian ya, yang terakhir yang mau saya sampaikan, dalam kitab ini Syekh Yusuf Abdullah bin Wabil ya, itu ketika membagi tanda-tanda kiamat, beliau ada dua macam. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Ya, atau beliau bagi ada tanda kiamat kecil ya, dan besar itu bisa dibagi tiga.
Ada tanda kiamat yang sudah muncul dan nggak muncul-muncul lagi. Ada tanda kiamat yang sudah muncul dan senantiasa muncul bertambah banyak. Ada tanda kiamat yang sama sekali nggak muncul sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab ini ternyata beliau menjelaskan tanda kiamat yang kecil ini, ya. Dalam kitab ini loh ya, itu hanya 56 yang beliau masukkan. Jadi tanda kiamat kecil dalam kitab ini beliau hanya masukkan 56 tanda. Hanya 56 tanda. Nah, berdasarkan bacaan saya, ya, bacaan saya yang lemah ini, ya, ternyata 57 tanda, Pak. 57 tanda, ya. Dalam kitab ini tanda-tanda kiamat kecilnya itu beliau masukkan hanya 57 tanda. Tetapi berdasarkan bacaan saya ternyata 57 tanda, 49 tanda itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Berarti kurang berapa? Kurang berapa, Ibu? Kurang 8. Kurang tanda-tanda kiamat kecil yang 8. Setelah itu tanda-tanda kiamat besar. Para ulama sepakat tanda kiamat besar itu jumlahnya hanya 10, Bapak Ibu. Ya. Jadi jumlah tanda kiamat besar itu jumlahnya 10, Pak. Tak bukakan sekalian aja. Enaknya kalau pakai layar begini, Bapak Ibu. Ya, buka gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau tanda kiamat besar ulama sepakat cuman 10. Apa itu ya? Khosfun. Ini penenggelaman, maksudnya bumi tenggelam di timur, di barat, di Jazirah Arab, ya. Dukhon, ya. Dukhon itu asap, sehingga ada yang bercanda, para jamaah yang suka merokok itu kayak dukhon, asap, bercanda Bapak Ibu ya, bercanda itu ya. Dajjal, ya. Terus binatang bumi, Dabbah, Ya'jud Ma'jud, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari jurang Aden yang menggiring manusia. Dan yang ke-10 adalah nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa anaknya Maryam. Ini cuma 10. Jadi kalau tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi semua, langsung yang 10. Nah, yang 10 ini kalau sudah muncul satu, ya, mereka akan muncul terus, Pak. Nah, kita lihat hadisnya. Nah, ini, ya, munculnya tanda kiamat sebagiannya mengikuti bagian yang lain seperti mutiara pada sebuah rangkaian. Tanda-tanda kiamat itu bagaikan mutiara yang terangkai dalam seutas benang. Jadi kalau benangnya diputus, langsung akan berjatuhan mutiaranya, kan begitu ya. Tanda kiamat besar tuh begitu Bapak Ibu. Ya, kita kembali ke sini lagi. Ya. Berarti kalau tanda-tanda kiamat yang kecil dalam kitab ini jumlahnya 57, 49 sudah terjadi dan sedang terjadi, kurang 8. Saya tanya lagi, kiamat berarti semakin dekat atau masih jauh? Makin dekat atau masih jauh? Semakin dekat. Sehingga unik, apa yang sedang terjadi dan 8 yang belum terjadi ini, Bapak Ibu mau tahu apa enggak? 8 tanda yang belum terjadi ini loh, mau tahu apa enggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Nah, maka 8 tanda-tanda yang belum terjadi, bagian dari tanda kiamat kecil, nantikan episode-episode selanjutnya insya Allah.
kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita lanjutkan ya, sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu, kemudian sarapan berjamaah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.